Selamat pagi Ibu Anita, rekan-rekan, serta para audiens. Perkenalkan kami dari Sindikat 1 yang beranggotakan saya sendiri Wawan, Ahmad, Aska, Selwin, dan Hibat. Dan inilah presentasi kami. Sebanyak 16 orang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, salah satunya yaitu suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Selanjutnya dilakukan bagi hasil keuntungan untuk para tersangka dengan dalih dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, kejaksaan menemukan dana CSR itu tidak tepat sasaran dan merusak lingkungan secara masif. Indonesia telah dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan ini tersebar dari Sabang hingga Merauke, mulai dari sumber daya mineral, hutan, laut, hingga energi. Sumber daya mineral diantaranya ada oil and gas, batu bara, timah, hingga tembaga. Namun, Indonesia terbentur beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya alamnya, mulai dari eksploitasi berlebihan, illegal logging dan mining, hingga pencemaran lingkungan. Indonesia sektor tambang sangat banyak kekayaan alamnya, namun sering sekali disalahgunakan ataupun terkena KKN, sehingga memperburuk pengelolaannya. Grup kami Sindikat 1 akan membahas kasus tambang timah ilegal yang beberapa tahun kemarin menggemparkan negeri ini, karena kerugiannya yang ditaksir hingga 271 triliun. Dan keterlibatan salah satu perusahaan tambang BUMN Indonesia, yaitu PT Timah Holding dari MindID. MindID terbentuk atas inisiasi Pak Erick Thohir tahun 2017 hingga 2019 selaku Menteri BUMN yang bertujuan menaikkan kapital atau modal perusahaan BUMN itu sendiri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan multinational company. MindID atau Mining Industry Indonesia mempunyai member, salah satunya adalah PT Timah, kemudian ada Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport, dan Inalum. PT Timah merupakan member MindID yang diberikan izin usaha pertambangan sebanyak 473.310 hektar oleh pemerintah. Izin usaha pertambangan ini sebuah dokumen yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau individu sehingga dalam menjalankan usaha pertambangannya dapat dikatakan ilegal ataupun legal. Operasional area yang bisa dijalankan oleh PT Timah itu ada di daerah Bangka Belitung, Riau, South Kalimantan, hingga Cilegon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus apa yang terjadi di PT Timah, termasuk kronologi di dalamnya. Nah, pertama-tama Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap dugaan kasus mega korupsi sistem tata niaga komoditas Timah di kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang terjadi di Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai 2022. Ada kerjasama pengelolaan lahan ilegal yang dilakukan PT Timah dengan pihak swasta. Produksi ilegal tersebut dijual kembali kepada PT Timah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa kerugian lingkungan akibat praktik pertambangan ilegal. Kejaksaan Agung melaporkan kerugian negara akibat kasus penambangan timah ilegal hingga sebesar 271 triliun yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran ataupun kerusakan. Selanjutnya, kronologi yang terjadi di dalam kasus PT Timah ini. Yang pertama, Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah, yaitu Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, terkait korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Lalu, para eksekutif pertambangan dan pimpinan PT Timah dituduh memanipulasi kontrak dan mendirikan perusahaan cangkang untuk memperdagangkan biji timah ilegal. Sehingga tersangka juga diduga mendirikan perusahaan seperti CV Bangka Jaya Abadi untuk mengumpulkan dan menjual biji timah ilegal kepada PT Timah itu sendiri. PT Timah mengeluarkan biaya peleburan sekitar 975 miliar dan juga biji ilegal hingga 1,7 triliun rupiah dengan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Nah, salah satu aktor di dalamnya yaitu Harvey Mois
yang terkait dengan PT Refine Bangkatin didakwa bekerja sama dengan Dirut PT Timah untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa peralatan peleburan untuk penambangan ilegal dan juga menyamarkan keuntungan sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan melalui PT QSE, sehingga korupsi terjadi melalui penyaluran dana CSR tersebut. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Fania Aska. Oke, baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai adanya dosen hukum lingkungan Fakultas Hukum atau FHUI yang bernama Profesor Andri Gunawaman Wibisana. Dia mempublikasikan jurnalnya yang berjudul Kerugian Lingkungan atau Kerugian Ekonomi Negara. Jurnal ini membicarakan mengenai penambangan timah ilegal ini, dan di sana beliau menyatakan bahwa kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan timah ini memang dapat dihitung dan dibuktikan secara ilmiah dan juga secara hukum. Adanya korupsi penambangan timah ini tidak hanya menimbulkan kerugian atas negara, tetapi korupsi ini juga sangat menimbulkan banyak kerugian terhadap lingkungan sekitar. Dan adanya kerugian lingkungan ini juga perlu ditangani secara cepat dan tepat oleh pemerintah. Di sini pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap pengaturan kelestarian lingkungan, dan juga mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan praktik untuk mengatasi kerugian tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai orang-orang yang terlibat di dalam penambangan timah ilegal ini. Yang pertama adalah sebagai tersangka utama, yaitu Harvey Moise, yang diduga dia menerima sekitar uang sejumlah 420 miliar rupiah untuk keperluan pribadinya dan juga kegiatan ilegal terkait skema penambangan timah ini. Lalu yang kedua adalah Helena Lim. Di sini ia sebagai pengelola dana yang diperoleh oleh penjualan timah ilegal melalui perusahaan, yaitu PT Quantum Skyline Exchange. Di sini juga dia dikabari sebagai pemilik perusahaan ini. Lalu selanjutnya adalah Tamsil yang dijuluki sebagai Raja Timah Bangka. Di sini ia merupakan pemilik CVVIP atau yang disebut Venus Inti Perkasa, yang merupakan perusahaan besar cangkang untuk menutupi kegiatan penambangan timah ilegal ini. Dan juga di sini perusahaan ini adalah merupakan kegiatan untuk menyamarkan sumber timah dari hasil tambang tersebut. Lalu yang ketiga adalah kelompok-kelompok direktur-direktur dari perusahaan PT Timah tersebut. Di sini mencakup adanya mantan pejabat tinggi seperti Mokhtar Riza Pahlavi yang merupakan direktur utama PT Timah periode 2016 sampai 2021. Lalu yang kedua ada Emil Erminda, yaitu sebagai mantan direktur keuangannya, dan juga adanya Elwin Albar, dan mereka ini diduga sebagai orang-orang yang turut memperlancar operasionalnya pada perusahaan tersebut. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum yang dilanggar dalam kasus timah ilegal PT Timah Terbuka. Yaitu yang pertama ada di UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Antara lain terdapat pertama pasal 1E, di mana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan pasal terakhir dari UU nomor 31 itu ada pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana. Nah, adapun pasal-pasal lain atau UU lain yang dilanggar dalam kasus ini, antara lain ada
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu di mana pasal 12B ayat 1 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat pula UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, di mana pasal 3D menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Dan terakhir yaitu ada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, di mana setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak ataupun kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1. Nah, berikut tadi itu merupakan hukum yang dilanggar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Elwin. Baik, selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terdapat hukum lain yang dilanggar dalam kasus berikut. Adanya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi tentang instansi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan, ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha ataupun kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Dan ada juga yang dilanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 3 yang berbunyi kerugian lingkungan hidup meliputi yang pertama kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, yang kedua kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan yang ketiga ialah kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup ataupun kerugian ekosistem. Dampak dari kasus ini terdapat dua. Yang pertama, dampak dari sisi finansial. Negara dirugikan sebesar kurang lebih 271 triliun, meliputi resiko kehilangan pendapatan negara maupun pencucian uang atau penggelapan dana keuangan negara akibat dari adanya tambang ilegal. Dan juga dampak dari lingkungan yang diperkirakan sebesar 170.000 hektar area di wilayah Bangka maupun Belitung terdampak kerusakan ekosistem maupun kerusakan lingkungan sosial. Dan tingginya nilai recovery atau pemulihan dari lingkungan yang sudah dirusak akibat tambang ilegal tersebut. Dan berikut kurang lebih presentasi dari Sindikat 1 mengenai kasus tambang ilegal di daerah Bangka maupun Belitung oleh PT Timah Tbk. Terima kasih.